Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Karena ini bulan Maulid, bulan kelahirannya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita harus kita bahas tentang sesuatu yang berhubungan dengan keagungan kemuliaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kitab Adz-Dzakhairul Muhammadiyah halaman 312. Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki radhiyallahu anhu, beliau membahas al-farahu bil habibi sallallahu alaihi wasallam. Penjelasan ini menjelaskan tentang gembiranya hati dengan kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gembiranya hati dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hati ini harus gembira dengan lahirnya Nabi, dengan syariatnya Nabi, dengan perintah Nabi, apa saja yang berhubungan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hati kita harus gembira. Wa qultu fi majlisin min majalisil khair, dan aku berkata pada satu majlis dari majlis-majlis kebaikan. Al-farahu bi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, bahwa gembiranya hati dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan wujudnya Rasulullah SAW, dengan lahirnya Rasulullah SAW, dengan adanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, minal ma'muri bihi syar'an, adalah termasuk yang diperintahkan menurut syariat. Jadi syariat Islam, ajaran Islam itu diantaranya memerintahkan supaya kita gembira kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, gembira atas lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, gembira atas adanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi adanya Rasulullah itu, lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, hati ini harus dan itu adalah tuntunan syariat, anjuran syariat agama Islam, anjuran syariat, aturan agama Islam. Kita dianjurkan agar hati kita semua bergembira, suka bunga atau akan kelahirannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan diciptakannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harus gembira hati kita. Itu diperintahkan oleh agama. Wa qad istadhartu dzalika minal Qur'anil Karim. Aku telah mengambil penjelasan tersebut, bahwa kegembiraan atas Rasulullah SAW adalah sesuatu yang diperintahkan di dalam syariat. Aku telah mengambil dalil tersebut dari Al-Qur'anul Karim. Jadi ulama-ulama ini semua bukan orang-orang biasa kayak kita, orang awam kalau kita, Para ulama itu kalau berucap tentunya ada dasarnya, ada dalilnya, dalilnya. Dalil dari Al-Quran. Mana dalil Al-Quran? Wa huwa min qaulihi ta'ala, yaitu dari firman Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Dalil kudu bunga kana ayatna Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalil kudu atoh hate urang kana lahirna Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dalil Qur'annya, Itu surat Yunus ayat 58. Biar ngerti anak-anak santri ini, kalian harus ngerti, Nah ini dalilnya, hati ini harus gembira atas lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atas wujudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atas diutusnya Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Surat Yunus ayat 58. Maknanya wallahu alam bimuradih bidzalik, qul, ucapkan oleh engkau wahai kekasih Allah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bifadlillahi, dengan karunia Allah, wa birahmatihi, dan dengan rahmat Allah. Ya, dengan karunia Allah dan rahmat Allah. Fabidzalika, maka dengan sebab itu karunia dan rahmat Allah, falyafrahu, maka hendaknya bergembira mereka. Mereka sudah diberikan karunia Allah, yaitu diantaranya Islam, iman, harus gembira. Kita dijadikan orang iman, harus gembira. Tong sedih wae, tong susah wae, susah wae gawe teh. Geus dibere nu pangutaban aku Allah, urang kudu atoh naon, nikmat iman, nikmat Islam. Ini nikmat yang anugerah yang paling besar. Kemudian dengan rahmat Allah harus gembira. Ya, falyafrahu, kalian mereka harus bergembira. Huwa khairun mimma yajma'un, bahwa itu kegembiraan atas karunia Allah yang Allah berikan dan rahmat yang Allah turunkan itu lebih baik dari apa-apa yang mereka kumpulkan. Dibuka surat Yunus ayat 58. Hasan, tafsir Jalalain surat Yunus ayat 58. Wa huwa rahmatun wa huwa sallallahu alaihi wasallam, bahwa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rahmatun, adalah rahmat. Tadi kan Allah mengatakan kalian harus gembira atas karunia yang Allah beri dan rahmat yang Allah berikan. Sedangkan Rasulullah SAW ini adalah rahmat. Rahmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Di qaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena sabda baginda, karena firman Allah Subhanahu wa taala, di qaulihi subhanahu wa taala, karena firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allah sendiri yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu adalah rahmat. Wujudnya Nabi Muhammad itu adalah rahmat. Siapa yang mengatakan? Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Karena kata Allah, wa ma arsalnaka, dan tidaklah aku utus engkau wahai kekasihku baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, illa rahmatan, melainkan satu rahmat, suatu rahmat, kasih sayang dari Allah. Untuk siapa? Lil alamin, untuk seluruh alam. Bukan hanya untuk manusia, semua alam. Semua alam ini mendapatkan percikan rahmat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah ada, semua diciptakan oleh Allah. Ya. Semua diciptakan oleh Allah, nikmat-nikmat yang diciptakan oleh Allah ini karena berkah diciptakannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ayat 58. Qul bi fadlillah bi rahmati. Jadi banyak yang menafsirkan fadlillah bi rahmatihi, ini banyak yang menafsirkan. Kalau di dalam tafsir Jalalain di sini ditafsirkan qul bi fadlillah, dengan karunia Allah yaitu agama Islam, wa bi rahmatin, dan rahmat Allah yakni Al-Qur'an. Fa bidzalika, maka dengan itu karunia yakni agama Islam dan rahmat yakni Al-Qur'an, kalian harus yafrahu, mereka harus bergembira. Orang-orang mukmin itu harus bergembira. Diberi nikmat Islam harus gembira, harus bersyukur. Diberi nikmat Al-Quran harus bergembira. Nah, itu sebagian ulama tafsir menafsirkan rahmat itu Al-Quran, dan sebagian lagi ulama tafsir menafsirkan rahmat di sini adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah berfirman, wa ma arsalnaka illa rahmatan. Ya. Tidaklah aku utus engkau wahai kekasihku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melainkan satu bentuk rahmat. Rahmat. Nabi itu rahmat lil alamin, untuk sekalian alam. Waliqali subhanahu wa ta'ala, dan karena
Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ini surat At-Taubah ayat 138. Tadi ayat wa ma arsalnaka illa rahmatan, surat Al-Anbiya ayat 107. Allah katakan di dalam surat At-Taubah ayat 138, laqad ja'akum, sungguh benar-benar telah datang kepada kalian. Siapa yang datang? Rasulun, utusan Allah. Utusan Allah ini, utusan Allah Subhanahu wa taala. Min anfusikum, dari jenis-jenis kalian. Artinya dari jenis manusia, bukan malaikat, bukan jin, tapi jenis manusia. Bagaimana sifatnya ini Rasul? Azizun, sangat berat, alaihi, kepada Rasul, apa ma'anitum, yang membebani kalian. Ya. Jadi Nabi itu merasa kalau kita susah, itu Nabi juga ikut susah. Susahnya umat Nabi Muhammad itu menjadi susahnya Rasulullah SAW. Itulah luar biasanya Rasulullah SAW. Disifati oleh Allah seperti itu. Ya, harisun alaikum, sangat menginginkan atas keselamatan kalian. Nabi itu sangat menginginkan atas keselamatan umatnya, sehingga oleh Rasulullah SAW semua yang menguntungkan untuk umatnya, semua oleh Rasulullah SAW dijelaskan dan diperintahkan. Itu sunnah-sunnah Nabi. Kalau kita laksanakan, itu kita mendapatkan keberuntungan. Ya, zahiran wa batinan. Kalau kita laksanakan sunnah-sunnah Rasulullah SAW, ajaran Nabi itu seperti itu. Dan semua sudah diatur oleh aturan Rasulullah SAW. Di dalam makan, berjalan, berbicara, tidur, segala-galanya sudah diatur. Nah, Nabi sudah menyampaikan kepada kita sebagai umatnya apa saja yang menguntungkan untuk kita, baik di dunia maupun di akhirat, semua sudah disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Rumah tangga ingin baik, ingin berkah, sudah Allah, Nabi kasih tahu caranya seperti ini. Pendidikan anak ingin berhasil, ingin sukses, caranya seperti ini. Tapi kadang-kadang kita ini tidak mengikuti cara-cara yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Akhirnya rumah tangganya amburadul, awet rajin. Kenapa? Karena tidak ikut cara yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Salah urang na teu ngagugu ka Rasul, teu nyontok ka Rasul urang. Ya, semua sudah dijelaskan. Harisun alaikum, Nabi itu sangat menginginkan keselamatan kalian. Ya. Keinginan Nabi itu semua umat ini masuk surga. Keinginan Nabi. Masya Allah. Kita punya Nabi betul-betul bertanggung jawab, betul-betul kasih sayang kepada kita. Bukan hanya di dunia saja, hingga akhirat nanti. Hingga akhirat nanti. Nabi itu luar biasa. Sibuknya nanti di akhirat menolong umatnya. Sibuk menolong umatnya nanti di akhirat. Nabi itu ingin menyelamatkan umatnya. Ini Nabi kita yang sangat sayang kepada kita, yang sangat cinta kepada kita sebagai umatnya. Kemudian sifat yang ketiga, Allah jelaskan raufun bil mu'minina raufur rahim. Terhadap orang mukmin. Kalau tadi wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi rahmat Nabi itu menjadi rahmatnya itu ada secara umum, ada secara khusus. Nah, untuk orang-orang mukmin ini rahmat yang khusus. Ya, rahmat yang khusus. Nah, bil mu'minina, kepada orang-orang yang beriman, alhamdulillah kita dijadikan orang-orang mukmin. Mudah-mudahan akhir hayat kita tetap dalam keadaan iman. Akhir hayat kita tetap dalam keadaan iman. Akhir hayat kita tetap dalam keadaan iman. Amin ya rabbal alamin. Bil mu'minina, kepada orang-orang mukmin, raufun, sangat rauf, ra'wah.
Dedeh, nyaahan, dedeh. Lamun cek Indonesia nama tetegaan. Ningali batur susah teh hayang ngaleungitkeun ka susah batur. Ningali jelema nu sangsar teh hayang dibungahkeun. Jelema nu susah hayang dibungahkeun gitu. Itu hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti itu. Ini Allah yang memuji Rasul. Bil mu'minina raufun, sangat ya, rauf, kasih sayang luar biasa. Tetegaan ya. Rahimun, sangat kasih sayang. Tuh. Rahim, rahmah, sayang, ya. Rahmah. Nah, ini di antara dalil-dalil Al-Qur'an, ya, bahwa gembira atas diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke dunia ini, gembira atas kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atas wujudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah diperintahkan oleh Allah. Karena mun aya nu nyarek teu meunang bunga, aduh kudu kumaha aing ka Rasul teh. Kudu ngewak kitu ka Rasul. Kudu ngewak ka Rasul lamun nyarek bunga. Nauzubillah min dzalik. Karena jadi urang sing kuat ya, sing kuatnya keur pegangan urang sararea. Tong kapangaruhan ku pemahaman-pemahaman anu ngajauhkeun hate urang rasa atoh bunga karena dilahirkeun baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan karena sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi sendiri mengatakan, bagaimana sabda beliau? Innama ana rahmatun muhdah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama ana, pastinya hanya saja aku ini rahmatun, ada rahmat Allah, muhdatun, yang dihadiahkan kepada kalian umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ke atas ini Rasul mengatakan innama ana rahmatun muhdah, sesungguhnya pastinya ya saya ini innama ana pakai adatul hasr, tiada lain ya, pastinya hanya saja bahwa aku ini adalah rahmat Allah yang dihadiahkan kepada kalian. Alhamdulillah, orang sing atoh jadi umat Rasul teh batur mah daftar hayang jadi umat jungjunan. Kangjeng Nabi Musa alaihi salam, beliau daftar ingin jadi umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bari nabi, bari rasul, geus agung, geus jadi jalma agung. Ya, tapi hoyong janten umat jungjunan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini kita bukan nabi, bukan rasul, tapi alhamdulillah Allah beri anugerah yang sangat besar, kita dijadikan umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tong ngarunutan atuh. Hei. Bangun. Kumaha nyaritakeun ka Kanjeng Rasul nunutan, Nyararing, santri harus semangat ngajinya. Ngerti ya? Jadi sabda Rasulullah SAW, innama ana rahmatun muhdatun. Pastinya ya, hanya saja bahwa aku adalah rahmat Allah yang dihadiahkan kepada kalian. Rahmat ya Allah yang dihadiahkan. Ini bagaimana tadi, qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Nah, di antara rahmat Allah itu adalah wujudnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira lamun teu dilahirkeun pada aya kanjeng Nabi Muhammad. Itu moal aya atuh kalau lamun teu lahir mah. Maka urang atoh bunga karena kelahiran Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah dianjurkan oleh syariat gitu. Dianjurkan oleh eta dalil Quran tadi teh geus katalar, pira kudu katalar. Nu tadi teh nya nu poho deui nya dah gitu. Wa qad warada ma yadullu ala annal faraha was surur bi Rasulillah sallallahu min ajallil a'malin nafi'ah. Wa qad warada, dan sungguh telah datang ma, keterangan, penjelasan, yadullu, yang menunjukkan, itu keterangan ala annal faraha, akan sesungguhnya kegembiraan hati, was surura, dan kebahagiaan hati, ya. Al farah was surur, kebahagiaan, hatinya gembira, bunga atau ya
sukacita, ya, gembira hati bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dengan wujudnya Rasulullah sallallahu min ajallil a'malin nafi'ah, adalah dari sebagian yang paling agung amal-amal yang bermanfaat. Di antara amalan yang paling besar kemanfaatannya, ya, salah satunya adalah gembiranya hati kita atas kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu gembira hati, sukacitanya hati, bungahna hate karena wujudna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam eta teh min ajallil a'malin nafi'ah, amal-amal yang sangat bermanfaat. Manfaat ke urang. Bagaimana tidak? Wa qadin tafa'a bihi Abu Lahabin. Bagaimana tidak? Abu Lahab yang kafir, tidak beriman kepada Allah, memusuhi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerjaannya mengganggu, mencaci maki Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi dia mendapatkan kemanfaatan dengan sebab gembira hatinya atas kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Abu Lahab, padahal dia orang kafir, bukan orang yang beriman, tapi karena gembira hatinya atas kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia mendapatkan keberuntungan. Gara-gara apa? Gara-gara naon? Gembira. Atoh, orang lamun narima duit atoh. Oh atoh pisannya. Nah kadek tak orang ayeuna lebet kana sasi mulut kudu atoh kaos urang nerima duit. Nah, nerima duit kan nepi ka beuntak. Ceuk nu rek merete ke jam 2 peuting urang kadek-kadeknya. Rek marsihan artos rek HS moal. Mangkani 100 juta. Bade kula moal. Wah, cenghar. Naon sabab atoh. Kadek ta urang ka Rasul sing atoh. Hate teh nalika pendak lebet kana sasimul teh atoh alhamdulillah. Tapi ka atohna wani ngorbankeun harta bandana keur ngabungahkeun nembongkeun kabungahan karena dilahirkeun baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tah kudu kitu tah atoh teh sing nyaan atohna, ya. Kudu aya pengorbanan, kedah aya bukti. Bukti atohna naon? Tah kudu aya pengorbanan. Annahu lamma akhbaratu Suwaibah bi wiladati sallallahu alaihi wasallam fariha wa sarra. Ini Abu Lahab ketika dia mendapatkan berita dari Suwaibah hamba sahayanya atas kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia gembira hatinya. Waduh, bunga eta hati Abu Lahab. Patak lamun aya jelema ngaku Islam tapi teu atoh kana kelahiran Nabi. Nah kumaha eta jelema teh nya? Abu Lahab wae nu kafir atoh, aya jelema Islam teu atoh eta kumaha ieu teh? Papaliut kieu ye iman teh kumaha? Make teu atoh sagala. Nah, hariwang dikhawatirkan naudzubillah min dzalik, ya. Tidak ada kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia khawatirkan naudzubillah min dzalik. Kemudian wa ataqu halidzalik. Apa bukti gembiranya Abu Lahab? Harus ada bukti. Bunga kuring. Bunga euy rek kawin. Naon buktina bunga? Siapkeun mas kawinna. Siapkeun keur naonna? Keur hajatna. Kan gitu masihan. Gitu ngalamar kan bukti ada. Kabunga. Kitu deui urang, kabunga urang karena dilahirkeun Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam harus dibuktikan. Salah sauyosna ku ngayakeun mulu, tah ngayakeun mulu dan teh salah sauyos keur nembong keur rasa atau bunga urang karena dilahirkeun Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa huwa yukhaffafu anhu kulla yaumits tsnain. Ini Abu Lahab diringankan siksaannya oleh Allah setiap hari Senin. Tak ayeuna Senin ya, Senin. Abu Lahab diringankan siksaanna. Pokoknya di mana lebet karena waktu dinten Senin, wengi Senin, tapi ka seepna waktu dinten Senin, manehna aya dina ringan siksaan. Apa penyebabnya? Karena gembira atas lahir baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah membalas langsung karena yang dilahirkan ini kekasih Allah yang satu-satunya.
yang paling mulia, yang paling istimewa, yang paling agung, melebihi seluruh makhluk, ya, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dibalasnya oleh Allah luar biasa. Ini orang kafir yang kegembiraan hatinya tidak disertai dengan iman. Bagaimana keuntungannya orang-orang yang beriman, orang-orang yang memuliakan Nabi Muhammad SAW, lalu dia disertai dengan kegembiraan hati atas kelahiran Nabi Muhammad SAW. Maka lebih lagi pemberian yang Allah berikan kepada orang tersebut. Amin ya rabbal alamin. Fayashrabu min nukrati ibrahimihi. Ini Abu Lahab setiap hari Senin dia meminum dari deklokan jari jempolnya. Keluar cai, minum dirinya, luar biasa. Padahal ayana dina siksa neraka. Itu setiap hari Senin seperti itu. Abu Lahab. Apa penyebabnya? Nah, orangnya sing gembira sing atoh. Ngan kudu bukti atoh aya buktina, kudu aya buktina atoh teh. Nya, nah, salah sawisna urang mantuan nu muludan, mantuan nu ngayakeun muludan, ya, membantu, ya, mensukseskan acara Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa saja yang mengadakannya silahkan, boleh, ya, silahkan bantu oleh kita semampu kita, baik dengan harta, baik dengan tenaga, baik dengan pikiran, apa saja yang baik bantu untuk kesuksesan acara Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa fi dzalika yaqul Hafidz Ibnu Nasruddin Ad-Dimashqi, dan pada penjelasan tersebut berkata Al-Hafidz, ini Al-Hafidz orang yang hafal hadis, ribuan hadis, lain hiji ya mah hafal hadis teh kulo bid'atin dolalah eta we ka mana teh, ngan hiji-hiji dah gitu hadis teh eueuh deui ka mana teh eta anu dibahas teh eueuh deui hadis teh, loba kene hadis teh ribuan, nya puluhan ribu jutaan hadis teh. Al-Hafidz Ibnu Nasruddin Ad-Dimashqi berkata idza kana hadza kafiran jaa dhammuhu bitabbat yadahu fil jahimi mukhallada ata annahu fi yaumil itsnaini daima yukhaffafu anhu lis-sururi bi ahmada famadhannu bil 'abdi alladhi tula umrihi bi ahmada masruran wa mata muwahhida. Sunda nama cacak Abu Lahab wae bunga atau menang keuntungan diringankan siksaan komodai lamun jelma nu iman maut dan dina kayan iman manehna bunga atau karena dilahirkan Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, keuntungan berlipat-lipat luar biasa. Kemudian wa mimma yadullu alal farah bin Nabi sallallahu alaihi wasallam ma hasala fi yaumi dukhuli sallallahu alaihi wasallam ilal Madinah qadiban min Makkah. Di antara yang menunjukkan bahwa gembira terhadap wujudnya Rasulullah SAW, lahirnya Rasulullah SAW adalah dianjurkan oleh syariat, yaitu kegembiraan ketika datangnya Nabi Muhammad SAW ke kota Madinah. Dari kota Mekah beliau hijrah ke kota Madinah. Wa qad kharajatil Madinah an bakrati abiha. Itu semua penduduk Madinah menyambut kedatangan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penduduk itu Madinah keluar semua, rijalan wa nisaan, baik laki-laki maupun perempuan, mereka menyambut atas kedatangan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hum yurahibu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengucapkan selamat datang wahai Rasulullah. Wah, penuh dengan kegembiraan dengan datangnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata sadayana, jadi hati gembira, hati ini penuh dengan gembira atas wujudnya Nabi Muhammad, atas lahirnya Nabi Muhammad SAW adalah dianjurkan oleh syariat. Wa mimma yadullu ala farah bihi sallallahu alaihi wasallam, di antara dalil yang menunjukkan bahwa gembira atas wujudnya lahirnya Nabi Muhammad SAW adalah diperintahkan oleh syariat, anna imra'atan nadharat an tadriba bid-dufi ala ra'sir Rasul sallallahu alaihi wasallam in ada saliman min ghazwati Badrin. Falamma ada wa akhbaratu qala laha aufi binadzik faqamat fafa'alat. Sesungguhnya seorang perempuan dia bernazar untuk nakol kempring, nakor rebana, menabuh rebana. Dia nazar, ya,
ala Rasulillah ala Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia nazar akan menabuh rebana di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. In ada saliman min ghazwati Badrin, jika Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau selamat dari perang Badar. Dia nazar kalau baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau selamat pulang dari perang Badar, kalau selamat dia bernazar akan menabuh rebana. Rek nabeh kempring. Falamma ada wa akhbaratu, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali dari perang Badar dan selamat, maka seorang perempuan ini memberitahu kepada Nabi, memberitahu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kata Nabi? Qala laha, maka berkata Rasulullah SAW kepada itu perempuan, aufi bidzalik, penuhi nadarmu. Artinya dia menabuh rebana karena suka bunga, gembira hati atas keselamatan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, aufi bidzalik, penuhi nadarmu. Kamu sudah ada nadar, kesanggupan kepada Allah untuk menabuh rebana karena gembira atas datangnya pulangnya Rasulullah SAW dari peperangan Badar dalam keadaan selamat, penuhi nadarmu. Faqamat fafa'alat, maka perempuan tersebut berdiri dan melaksanakan itu nadarnya. Ini diantara dalil-dalil bahwa gembiranya hati atas wujudnya Nabi Muhammad SAW, atas lahirnya Nabi Muhammad SAW adalah betul-betul diperintahkan oleh syariat, dibenarkan oleh syariat, dianjurkan oleh syariat kehartos. Efek teh itu benar aku mah dinyawe. Mung narima aku mah dinyawe. Tak urang mah geus aya jelasnya, tong make ragu-ragu deui, ieu teh bid'ah henteu, ieu teh ka neraka kitu muludan teh. Ya, geus puguh guruna. Tingali guru urang Abu Ya radhiyallahu anhu. Guru-guru urang yang mulia Malang, sadayana tukang muludan. Guru-guru urang kabeh tukang muludan. Geus tong luak dieu ka gigir ka kanan deui ka kiri. Tong luak dia kanu sejen, geus boga guru, nah cepang guru urang. Karena guru urang teh ilmuna puguh, solehna puguh, walina puguh kabehna. Ayo erek dengan ngomongan nu teu puguh. Wawuh ge henteu, akhlakna teu apal, ibadah teu apa, rek dengan nu teu puguh. Geus ayeuna mah cepeng nu puguh, urang boga guru, anjeunna ulama besar, wali Allah, kakasih Allah, erek dengan naon deui geus. Nah, karena ini di antara penjelasan dalil-dalil yang menjelaskan bahwa gembira atas wujudnya Nabi Muhammad SAW adalah dianjurkan oleh syariat, bukan urusan, bukan perkara yang dilarang, bahkan dianjurkan. Harus kita gembira atas lahirnya baginda Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menambah rasa cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa taala memenuhi hati kita semua dengan cinta, dengan suka bunga, dengan gembira hati kita atas lahirnya Nabi Muhammad SAW. Dan kita mudah-mudahan Allah jadikan kita orang-orang yang bisa menggembirakan hati Nabi besar Muhammad SAW dengan menghidupkan sunnah-sunnah beliau dan berakhlak atas akhlak beliau. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wa ilaihil marji wal ma'ab.